Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Ada kabar yang buruk, terutama bagi para fans fighter Rusia. Yap, menurut laporan terbaru dari akun UFC Roster Watch di Twitter, seenggaknya ada 11 fighter yang udah nggak ada hubungan kontrak lagi dengan UFC. Yang mana diantaranya ada teman seperjuangannya Khabib Nurmagomedov. Perlu juga dicatat bahwa belum dikonfirmasi apakah semua kabar dari Roster Watch ini adalah pemecatan langsung atau hanya kontrak yang nggak diperpanjang. Nah, ke-11 fighter yang baru-baru ini dikeluarkan dari daftar aktif UFC diantaranya yang pertama, jangan kaget ya, yaitu Askar Askarov. Wah, gimana nggak kaget? Fighter yang punya rekor MMA 14 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali imbang ini telah bertarung di UFC sebanyak 5 kali dengan rekor 3 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali imbang. Fighter Rusia terbaik di kelas flyweight ini harus merasakan kekalahan pertamanya dalam karir MMA-nya saat melawan mantan penantang gelar yaitu Kai Kara-France melalui keputusan juri. Kabar ini diperkuat dengan adanya pernyataan langsung dari Askar Askarov. Melalui Instagramnya, ia memposting foto sarung tangan UFC yang diletakkan di lantai dengan berkata, "Assalamualaikum, karena pengembalian saya tertunda karena alasan medis dan menjadi pertarungan terakhir saya di bawah kontrak saya meminta UFC untuk melepaskan saya, yang mana saya menerima respon positif. Pertama, mari kita perbaiki kesehatan kita, lalu kita lihat apa dan bagaimana." Wah, semoga Askar Askarov lekas membaik kesehatannya ya, dan kembali bertarung di promotor manapun. Fighter kedua dari kelas middleweight yaitu Krzysztof Jotko, yang punya rekor 24 kali menang dan 6 kali kalah. Fighter asal Polandia ini sempat meraih 2 kemenangan beruntun atas Misha Cirkunov dan Gerard Misart sebelum akhirnya kalah dari Brendan Allen. Fighter ketiga dari kelas light heavyweight yaitu Misha Cirkunov yang punya rekor 15 kali menang dan 9 kali kalah. Kalau ini sih wajar dirilis oleh UFC karena dari 6 penampilannya ia hanya menang sekali, sisanya kalah semua, apalagi dalam 4 kekalahan beruntun. Lagi pula usianya pun sudah 35 tahun. Fighter ketiga dari kelas welterweight yaitu Louis Sotsky. Louis adalah jebolan Dana White Contender Series. Namun setelah itu ia tidak pernah menang lagi hingga namanya tidak aktif lagi di daftar fighter UFC. Fighter kelima dari kelas middleweight yaitu Nick Maximov dengan rekor 8 kali menang dan 2 kali kalah. Nick Maximov selama tahun 2022 ini telah bertarung 3 kali, namun ia dalam 2 kekalahan beruntun hingga namanya pun dirilis oleh UFC. Fighter keenam dari kelas lightweight yaitu Magomed Mustafaev yang punya rekor 14 kali menang dan 3 kali kalah. Mustafaev belum bertarung sejak menderita kekalahan telak dari Brad Riddle pada Februari 2020, sekali lagi Februari 2020 alias 2 tahun yang lalu. Fighter kelahiran Dagestan ini menjadi satu-satunya fighter yang mampu mengalahkan Rafael Fiziev. Namun sayangnya Mustafaev terlalu tidak aktif. Bahkan selama 7 tahun di UFC ia hanya bertarung 5 kali. Fighter ketujuh Charles Ontiveros dengan rekor 11 kali menang dan 9 kali kalah. Fighter ke-8 Jesse Ronson dengan rekor 21 kali menang dan 12 kali kalah. Fighter ke-9 Cameron Van Camp dengan rekor 15 kali menang, 7 kali kalah, dan 1 kali imbang. Fighter ke-10 Darian Wicks dengan rekor 5 kali menang dan 3 kali kalah. Dan fighter ke-11 Jason Witt dengan rekor 19 kali menang dan 9 kali kalah. Kabar selanjutnya, manusia baja Michael Chandler telah mengakui bahwa Islam Makhachev adalah bukti nyata yang berkualitas, menyusul kemenangannya atas Charles Oliveira di UFC 280. Pertarungan yang digelar di Abu Dhabi bulan lalu itu, Islam Makhachev akhirnya menjadi juara kelas lightweight UFC. Dia melakukannya dengan menyerahkan Charles Oliveira, simpelnya dengan gaya dominan. Itu adalah jenis kemenangan yang benar-benar menonjol di atas sisa pertarungannya, yang mana Charles Oliveira dipandang sebagai raja divisi, sedangkan Islam Makhachev hanya melihatnya sebagai rintangan yang harus dia lewati. Islam Makhachev menghentikan fighter Brazil terbaik saat ini dengan relatif cepat, dan sekarang dia berencana melakukan hal yang sama pada Alexander Volkanovski. Michael Chandler yang sebelumnya tidak yakin tentang potensi Islam Makhachev mengatakan hal berikut tentang kemenangan Islam Makhachev. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Michael Chandler berkata, "Islam adalah bukti nyata yang sebenarnya. Saya pikir ketika saya ditanya sebelumnya tentang hal itu, jawaban saya berdiri di belakangnya. Karena Islam tidak memerangi siapapun di 5 besar itu. Bukan hanya itu,
fakta bahwa Charles Oliveira juga terlihat sangat dominan, kata Michael Chandler. Islam muncul di sana dan menunjukkan bahwa dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jelas kekuatan yang harus diperhitungkan di lapangan. Dan kami memiliki juara baru namanya Islam Makhachev. Ya, gue rasa wajar sih Michael Chandler sebelumnya menjagokan Charles Oliveira, karena Michael Chandler telah merasakan langsung kebrutalan Charles Oliveira. Tapi setelah Charles Oliveira dikunci begitu saja, Michael Chandler menjadi sangat respect kepada Islam Makhachev. Di UFC 281 nanti, manusia baja Michael Chandler akan bertarung dengan boxer terbaik di UFC, yaitu Dustin Poirier, dalam pertarungan kelas lightweight di Madison Square Garden. Jika dia menang, kemungkinan aman untuk mengatakan dia segera kembali ke title fight-nya lagi. Ya, namanya olahraga paling fleksibel ini, kita nggak tahu apakah nanti Michael Chandler bisa memberikan perlawanan terberat bagi Islam Makhachev, atau justru Michael Chandler dihentikan lebih dulu oleh Dustin Poirier di UFC 281 nanti. Kabar terakhir, Khamzat Chimaev telah gagal dalam penimbangan berat badan UFC 279. Nah, Robert Whittaker telah menjelaskan mengapa menurutnya Khamzat Chimaev akan menjadi pertarungan yang buruk bagi Colby Covington. Setelah awalnya punya rencana untuk pindah permanen ke kelas middleweight, rupanya Khamzat Chimaev telah berubah pikiran. Sekarang, Khamzat Chimaev mengarahkan pandangannya untuk akhirnya mengincar kembali tahta tertinggi kelas welter. Yang mana tentu untuk bisa meraih sabuk tersebut, Khamzat Chimaev harus melalui Colby Covington terlebih dahulu. Chaos Covington adalah salah satu fighter kelas welter terbaik di dunia ini, dan Khamzat Chimaev tahu itu. Dengan demikian, masuk akal bagi UFC untuk menempatkan mereka melawan satu sama lain. Yang mana sementara itu, Leon Edwards dan Kamaru Usman mengakhiri persaingan mereka dengan trilogi tahun depan. Nah, menanggapi hal itu, Robert Whittaker memiliki reaksi yang cukup menarik, di mana melalui wawancaranya, Romy Rafael berkata, "Secara style pertarungan, saya pikir itu pertarungan yang mengerikan untuk Colby Covington," kata Robert Whittaker. "Mengerikan karena Anda melihat dengan Kamaru Usman bahwa siapapun, Colby tidak bisa begitu saja mengirim spam tanpa henti. Itu menjadi pertarungan kickboxing dan pertarungan mencolok. Dan saya pikir Colby Covington hebat dalam hal apa yang dia lakukan. Tapi dia bukan kickboxer, dia bukan striker, itu tidak datang secara alami padanya. Gaya pressure dan gaya gulatnya adalah hal yang alami baginya. Khamzat Chimaev bisa melawan Colby Covington. Dia fighter besar, dengan jangkauan jauh dan jangkauan yang luas, dan pukulannya sangat gila, tetapi disatukan pada level tinggi, dan dia mengintegrasikannya dengan ancaman takedown gulat dan grapplingnya dengan luar biasa. Jadi saya pikir Khamzat Chimaev untuk Colby Covington adalah pertarungan yang buruk. Ya, kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ya dengan apa yang dikatakan Robert Whittaker. Colby bukan striker, melainkan seorang pegulat, dan Khamzat pasti bisa meredamnya. Nah, itulah 3 obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, buat yang belum nyalain tombol loncengnya, jangan lupa dinyalain ya. Sekian dan terima kasih.